Halo teman-teman Hydropine Medan, kembali lagi di channel kita Hydropine. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Yang pastinya kita akan memberikan informasi yang terbaik dan juga pasti bermanfaat buat teman-teman. Jadi di kalangan modifikasi ataupun pelaku modifikasi tidak asing lagi dengan yang namanya karbon. Jadi karbon ini kan ada beberapa jenis. Karbon stiker ada, karbon printing ada, karbon fiber ada, karbon Kevlar ada. Jadi apa sih perbedaan dari beberapa macam karbon ini? Yang pastinya bagaimana sih kualitasnya, dan karbon mana sih yang sebenarnya recommended untuk kita pakai, untuk kita aplikasikan di mobil kita. Jadi di sini akan saya bahas tentang berbagai macam-macam karbon ini. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini biar nggak ketinggalan informasinya. Terima kasih, tonton terus. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Udah dapat informasi, tidak subscribe, waduh, ampun lah, ampun. Jadi langsung aja kita akan membahas tentang karbon stiker, karbon printing, karbon Kevlar, dan karbon fiber. Jadi keempat ini akan kita bahas, tapi yang kita bahas fokusnya nanti ke karbon printing dan karbon Kevlar. Jadi karbon fiber ini nanti kita tidak bahas secara detail, tapi saya akan beritahu bahwasanya keempat inilah jenis-jenis karbon. Yang pertama itu karbon stiker. Nah, karbon stiker ini adalah karbon yang dicetak melalui cetakan print, yang dia seperti lembaran film tapi di belakangnya itu lengket. Teman-teman udah pasti tahu kalau karbon stiker itu gimana. Gimana bentuknya stiker? Gitulah karbon stiker. Jadi karbon stiker itu kita tempel aja bagian objek yang mau kita karbon. Misal objek ini mau kita karbon stiker, kita hanya beli karbon stiker di tempat tukang stiker, kita balut dengan karbon aja, sudah jadi karbon. Nah, sesimpel itu ya kan? Nah, simple itu. Jadi kenapa kita tidak bahas secara detail karbon stiker dan karbon fiber ini? Karena pabrikan otomotif yang ada di sini biasanya tidak menggunakan karbon stiker, melainkan yang original dari pabrikan biasanya itu karbon printing dan karbon Kevlar. Tidak ada keluaran mobil. Oh, keluaran mobil ini, oh dalamnya udah karbon itu, tapi karbonnya stiker, nggak pernah. Rata-rata biasanya printing dan Kevlar. Nah, untuk printing sendiri ada seperti Honda ada mengeluarkan karbon printing pada interior. Kemudian karbon Kevlar ini biasa digunakan di mobil-mobil sport. Nah, ini kelasnya lebih tinggi, biasanya digunakan pada mobil-mobil sport. Itu pasti keluaran dari pabrikan, seperti Lamborghini. Itu dari pabrikan pasti ada karbonnya. Karbonnya itu adalah karbon Kevlar. Kemudian karbon fiber ini sebenarnya dia hanya sejenis bahan karbon, tapi keunggulannya karbon fiber ini dia kalau kita angkat teksturnya keras, walaupun dia padat atomnya, tapi dia lebih ringan. Tapi ini juga kita tidak bahas ya. Jadi kita fokus ke karbon printing dan karbon Kevlar. Jadi apa sih karbon printing itu? Karbon printing dulu ya kan. Karbon printing itu adalah, nama aslinya adalah water transfer printing. Jadi film yang sudah dicetak dari print melalui tinta ataupun dari media printing, kemudian diaplikasikan ke objek melalui media air. Makanya namanya carbon water transfer printing. Jadi
Karbon printing itu ditransfer ke media melalui media air. Jadi penggunaannya itu harus dengan air dan diaplikasikan ada namanya bahan kimianya aktivator. Jadi itulah karbon printing. Jadi contoh hasil karbon printing itu seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang pengen modifikasi ya minimal karbon printing lah, minimal karbon printing. Jadi kelasnya itu lebih tinggi. Jadi tingkatannya itu karbon stiker yang paling bawah, kemudian karbon printing, kemudian karbon Kevlar. Inilah tingkatannya, tingkatan karbon. Nah, jenis serat karbon itu sebenarnya kotak-kotak kecil dan diagonal. Itulah dia jenis karbon. Rata-rata karbon seperti itu, udah pasti diagonal, bentuknya diagonal. Ini adalah karbon printing. Ini hasil dari hydropine. Jadi karbon printing ini pengaplikasiannya seperti saya sebutkan tadi, dengan finishing, untuk finishing akhirnya menggunakan clear coat. Jadi basic karbon printing ini basic painting, pengecatan, sedangkan karbon Kevlar ini menggunakan resin. Jadi basicnya fiber. Untuk Kevlar basicnya fiber, untuk printing basicnya pengecatan. Nah, sebelum kita masuk ke karbon printing ini harus memenuhi proses dulu. Pertama, proses awalnya adalah objek yang akan kita karbon. Objek yang akan kita karbon ini harus kita gosok terlebih dahulu. Kita gosok pakai amplas. Kemudian setelah kita gosok harus memenuhi syarat. Kalau pengen bagus harus kita dasar. Harus kita dasar dengan yang menggunakan yang namanya epoksi. Kemudian setelah masuk epoksi kita haluskan lagi dengan amplas. Boleh amplas 1000 ataupun 2000 biar halus. Kemudian masuk dasar. Nah, karbon printing ini ada beberapa jenis. Jadi karbon printing ini ada beberapa jenis, sama seperti karbon Kevlar. Ada karbon warna silver, ada karbon warna hitam, ada juga karbon warna merah. Nah, nanti kita bahas tentang bagaimana sih untuk pewarnaan karbon ini. Kok ada sih orang yang karbonnya kok berwarna-warna, kok ada gitu. Jadi itu nanti kita kasih tahu. Perbedaannya dengan karbon Kevlar adalah yang pertama itu penggunaan bahan. Untuk printing sendiri ini tadi menggunakan bahan film. Nah, ini bentuk filmnya yang hasil cetakan dari printing. Buat teman-teman boleh lihat, ini adalah bentuk filmnya. Jadi dia teksturnya ini kalau kena air loyo. Jadi ini nggak bisa kena air. Pantangannya adalah air. Kemudian karbon Kevlar. Jadi tadi yang pertama karbon printing ini menggunakan basic painting, pengecatan, sedangkan karbon Kevlar menggunakan resin ataupun fiber, dan bahannya sendiri seperti kain karbon rajutan yang garisnya juga diagonal, sama garisnya diagonal. Ini saya beri contoh karbon Kevlar. Nah, ini adalah grill Innova Ribbon. Ini menggunakan karbon Kevlar. Ini menggunakan karbon Kevlar. Nah, untuk proses penggunaan karbon Kevlar ini menggunakan basic resin. Jadi prosesnya itu kita gosok, kemudian kita kasih kita kasih lem resin. Kemudian kainnya itu kita tempel ke objek. Setelah kainnya tertempel ke objek, terus kemudian kita kasih resin untuk menutupi kainnya ini. Jadi kainnya ini finishing glossy-nya ini ada yang biasanya dirabin, ada juga yang biasanya di clear coat. Sama, finishing juga clear coat. Tapi bedanya, bahan yang digunakan ini adalah kain karbon. Sedangkan printing tadi menggunakan bahan film karbon. Film ya, film karbon. Bukan film yang di TV-TV atau bioskop itu, enggak. Beda.
Jadi itu adalah perbedaan pada basicnya. Kemudian apa sih perbedaan, apa sih keunggulan karbon, Kevlar, dan printing? Keunggulannya adalah karbon printing ini jika kita gunakan, kita aplikasikan pada objek yang ekstrim ataupun banyak lekukan, ini bisa dapat ataupun hasil pinggirannya presisi. Tapi kalau karbon Kevlar ini dia pinggirannya itu biasanya tidak serapi karbon printing pinggirannya. Jadi pinggirannya ini tidak serapi karbon printing. Pasti kalau kita gunakan menggunakan manual tidak serapi karbon printing. Jadi kalau untuk panel interior biasanya kalau saya sendiri rekomen untuk interior itu karbon printing. Kalau untuk eksterior ya karbon printing boleh, karbon Kevlar juga boleh. Jadi itu sih sebenarnya. Kemudian kalau karbon printing ini dimensinya berbeda dengan karbon Kevlar. Kenapa? Karena basicnya aja beda. Karbon printing ini menggunakan basic pengecatan, karbon Kevlar menggunakan resin. Nah, itulah dia basicnya. Tapi kalau ini kita gunakan resin mungkin hasilnya lebih sama. Tapi ini belum kita tes dan belum kita uji coba. Buat teman-teman, inilah perbedaannya. Jadi karbon printing ini kalau dari kejauhan ataupun dari kejauhan dia bentuknya ataupun serat karbonnya itu hampir sama. Tapi kalau kita lebih dekat kita melihat, ini kelihatan perbedaannya. Perbedaannya adalah dimensinya. Dimensi pada karbon printing ini nampak, sedangkan yang karbon Kevlar ini dimensinya lebih ke 3 dimensi. Jadi untuk tampilan jika jarak pandang 1 meter kita melihat karbon printing dan karbon Kevlar, ini biasanya orang tidak bisa membedakan karbon printing atau karbon Kevlar ini. Karbon printing apa karbon Kevlar, ini tidak bisa membedakan, susah dibedakan. Tapi kalau kita lihat secara detail dan lebih dekat lagi, ini kelihatan dimensinya. Jadi kelihatan dimensi karbon Kevlar ini lebih ke 3D, dimensinya lebih 3D, dan sedangkan karbon printing tidak, dimensinya kurang, masih menang karbon Kevlar kalau untuk dimensinya. Tapi kalau untuk presisi lebih menang karbon printing. Jadi teman-teman, sebenarnya mana sih yang bagus buat kita pakai diaplikasikan untuk modifikasi mobil, karbon printing atau karbon Kevlar? Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau kita buat karbon ini kita gunakan untuk harian, lebih bagus pakai karbon printing aja gitu. Tapi kalau mobil ini kita gunakan untuk kontes ataupun budgetnya pun kita lumayan ada, ini kita bagus pakai karbon Kevlar. Tapi kalau untuk interior saya rekomen untuk karbon printing aja. Kalau untuk eksterior lebih bagus pakai karbon Kevlar, karena dimensinya lebih keren dan dilihat orang lebih wah. Sebenarnya karbon ini ibaratkan manusia ibu-ibu lah, ibu-ibu. Sebenarnya kita ibaratkan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau datang ke kondangan pakai emas, wow, ibu ini udah kaya, emasnya lagi berlipat-lipat, banyak emasnya dia pakai. Oh, pasti orang kaya nih, keren. Kita pandangan kita, ibu ini pakai emas, uangnya banyak gitu. Jadi begitu juga kalau di mobil, mobil ini udah pakai karbon Kevlar, dalamnya karbon printing, keren. Istilahnya itu menaikkan apa kita bilang ya, menaikkan pamor kita. Jadi kalau kita di mobil ataupun di motor itu menggunakan karbon, kita ibarat memakai emas. Jadi istilahnya seperti itu gitu. Jadi untuk harga, mana sih lebih mahal, harga karbon Kevlar atau karbon printing? Jelas karbon Kevlar. Kenapa? Karena prosesnya lumayan ribet, yang pertama. Kemudian bahannya lebih mahal,
dan finishingnya menggunakan resin, dia seperti kaca. Tapi untuk ketahanan ini tergantung kembali ke pemakai kembali. Jadi kalau kita memakai karbon bagus pun kalau tidak kita rawat pasti akan pudar. Nah, karbon printing ini tidak terlalu mahal juga dan tidak terlalu murah juga. Harga bersahabat lah kalau dibanding kita main di Kevlar. Kalau di Kevlar agak lebih tinggi, hampir 3 kali lipat printing. Misal untuk objek grill ini, kalau kita karbon Kevlar biaya sekitar 1,5 juta. Tapi kalau kita printing paling harga sekitar 600. Gitulah perbedaan harganya. Jadi mana yang lebih bagus kita pakai itu tergantung teman-teman. Jika budget ada, mobil pun jarang dipakai, gunakan karbon Kevlar. Tapi kalau mobil dipakai harian ataupun budget ada, ya tergantung teman-teman lah. Pakai printing juga boleh, Kevlar juga boleh. Minimal printing sama Kevlar lah. Itu minimal. Jadi mungkin itu aja perbedaan karbon Kevlar dan karbon printing. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa singgah lagi nanti di video kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi.